Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Korprodi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan juga selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang penuh dengan era pengetahuan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di pada hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang bertema pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa. Tema ini sangat penting karena pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Pendidikan adalah suatu proses pembentukan karakter pada diri manusia dengan cara memberikan ilmu pengetahuan. Apa hadirin yang saya muliakan? Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses panjang yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, melainkan juga pada pembentukan karakter. Dan pendidikan itu sangat banyak. Yang pertama ada pendidikan TK, yang kedua PAUD, yang ketiga sekolah dasar, yang keempat sekolah menengah pertama, dan yang kelima yaitu sekolah menengah atas. Dan terakhir yaitu perguruan tinggi atau kuliah dari S1, S2, bahkan S3. Pendidikan sangat penting bagi kita karena pendidikan itu akan menentukan masa depan kita. Pada zaman sekarang, apa yang tidak membutuhkan pendidikan? Bahkan pekerjaan zaman sekarang membutuhkan pendidikan, riwayat pendidikan. Pekerjaan sekarang membutuhkan ijazah. Tidak hanya itu, pendidikan juga sangat berperan penting dalam pola pikir kita. Pendidikan membentuk karakter kita menjadi lebih bertanggung jawab, berbudi pekerti, dan bertakwa. Teman-teman sekalian, apa yang kalian pikirkan tentang pendidikan? Semakin berkembangnya zaman, pendidikan juga semakin turut berkembang. Bahkan seiring berkembangnya teknologi, pendidikan tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas saja, tetapi bisa dilakukan di mana saja. Kita bisa juga memanfaatkan internet dengan baik. Internet yang kita gunakan seperti media sosial, internet, Google, atau bahkan yang lainnya. Bahkan pada zaman dulu, pada zaman dahulu, pendidikan itu sangat tidak berkembang dibandingkan zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu pendidikan sudah mulai berkembang, mulai dari fasilitas tempatnya, mulai dari pembiayaannya, bahkan mulai dari struktur pengajar atau pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu peran orang tua, guru, dan pemerintah. Hadirin yang saya muliakan, pendidikan itu juga tidak lepas dari bantuan dari orang tua, karena orang tua itu sangat berperan penting dalam pendidikan kita. Selain orang tua yang membiayai pendidikan kita, orang tua juga adalah guru pertama kita. Guru yang mendidik kita sedari kita kecil sebelum kita masuk ke dunia sekolah atau sebelum kita mulai masuk pendidikan. Orang tua tidak hanya membimbing kita tentang pengetahuan, melainkan juga tentang moral, sikap, dan perilaku yang sederhana. Selanjutnya yaitu peran guru. Peran guru dalam pendidikan juga sangat berperan penting karena tokoh utama dalam pendidikannya itu adalah guru atau bahkan dosen.
guru yang mengajari kita atau memberi pengetahuan kepada kita supaya kita bisa menata masa depan yang lebih baik, supaya kita mendapat pengetahuan yang lebih baik. Dan pengetahuan itu akan kita gunakan kelak di masa depan untuk masa depan kita. Dan selayaknya seorang guru, guru juga harus memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pekerjaannya. Dia harus ikhlas dan tulus dalam memberikan ilmu pengetahuan terhadap anak didiknya. Karena guru itu juga merupakan bagian dari pendidikan. Guru adalah orang yang mendidik siswa atau yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa secara tulus dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu peran pemerintah terhadap pendidikan. Pemerintah juga sangat berperan penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, dari zaman dulu sampai sekarang, pemerintah juga sangat berperan penting. Apalagi pada zaman sekarang, pemerintah mulai banyak memberikan bantuan terhadap pendidikan. Mulai dari KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau biaya siswa yang lainnya. Pemerintah juga sudah mulai memberikan beberapa bantuan untuk fasilitas pendidikan seperti pembangunan sekolah atau bahkan memberikan bantuan terhadap perekonomian masyarakat untuk bagian pendidikan. Selain itu, pemerintah juga sudah menjalankan kewajibannya untuk membantu menambahkan infrastruktur dari fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah atau bahkan sudah mulai memberikan bantuan secara teknologi seperti kuota gratis atau bahkan komputer dan yang lainnya. Kalian pernah mendengar tidak? Di Papua, fasilitas sekolahnya masih sangat kurang. Banyak anak-anak yang masih belum mendapatkan pendidikan secara layak. Ada yang ekonominya tidak mampu, bahkan ada yang letak geografis sekolahnya sangat tidak menjangkau. Bahkan ada anak-anak Papua yang untuk sekolah perlu menyeberang sungai atau bahkan menyeberang perahu. Bahkan kadang mereka banyak yang tidak mendapat pendidikan secara layak dan hanya belajar secara mandiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu realitas dunia pendidikan kita masih jauh dari ideal. Kita masih menghadapi berbagai permasalahan serius yang menghambat kemajuan pendidikan di negeri ini. Salah satunya adalah kesenjangan akses pendidikan antara wilayah kota. Seperti yang saya bilang, banyak sekolah dan di daerah tertinggal yang masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pendidikan belum secara luas merata di seluruh daerah. Hanya saja di perkotaan pendidikan sudah mulai berkembang secara luas, bahkan dari segi fasilitas, alat pendidikan, bahkan guru atau pengajarnya. Hadirin yang saya hormati, pendidikan itu adalah jalan panjang menuju masa depan yang lebih baik. Mungkin bagi sebagian orang pendidikan itu tidak penting. Dari zaman dulu, banyak orang tua yang berpikir, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kita pada akhirnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak atau bahkan masuk ke dapur juga. Dan hal itu biasanya ditujukan kepada seorang perempuan. Ketahuilah teman-teman, pendidikan itu sangat penting. Apalagi kita sebagai seorang perempuan juga kelak akan menjadi ibu. Kita yang akan mendidik anak-anak kita. Dan untuk zaman sekarang alhamdulillah pendidikan juga sudah semakin meluas. Banyak orang tua yang pikirannya sudah mulai maju. Banyak di antara mereka yang malah ingin membuat anaknya semakin sukses dengan cara
memasukkan mereka ke perguruan tinggi, bahkan S1, S2, atau S3. Mereka sangat mendukung. Marilah kita mulai kesadaran itu dari kita sendiri, menumbuhkan semangat belajar, menghargai guru, dan mendukung sesama pelajar. Mari kita jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Ingatlah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai ilmu dan menjadikan pendidikan sebagai landasan utama pembangunan. Jangan pernah lelah belajar, karena ilmu adalah bekal terbaik. Ilmu tidak akan kita hentikan sampai saat ini. Kita akan terus belajar sampai ke liang lahat. Tidak hanya di kampus atau sekolah, kita juga bisa belajar di mana saja. Bahkan dari orang tua, guru, teman, atau bahkan kita juga bisa belajar mandiri melalui internet. Bahkan media sosial pun juga bisa membantu kita. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.